Hai semua, perkenalkan nama saya Lydia Simbolon dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Pangandaran. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang konflik kekerasan di lingkungan sekitar. Contoh konflik kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar yaitu konflik yang terjadi antara suami dan istri. Pada suatu saat ketika sang istri sedang berada di rumah dan kebetulan hari itu bukan malam hari, sang istri sedang menunggu sang suami pulang. Sekedar informasi, mereka berdua adalah pasangan yang terkenal menikah dengan rentang usia yang muda, jadi mereka juga memutuskan mengikuti semacam program KB agar tidak mempunyai anak, karena punya alasan tertentu. Jadi si istri di rumahnya biasanya ditemani oleh anak dari saudara si suami yang masih berumur balita, dan juga kebetulan saudara si suami mengizinkan balitanya menemani hari-hari si istri ketika si suami berangkat kerja dengan alasan agar ada temannya atau dia tidak bosan sendirian di rumah. Jadi pada suatu saat di malam hari, si istri seperti biasa mempersiapkan segala sesuatu keperluan si suami jika sudah pulang, dan tak lupa juga memberi makan anak balita yang masih menginap di rumahnya. Selepas memberi makan, dia mengajak si balita bercanda gurau dan bermain. Sudah memasuki dini hari, si balita pun sudah tidur pulas dan si istri berada di sampingnya. Dia tidak bisa tertidur karena si suami tidak kunjung pulang. Si istri khawatir, lalu ia pun berinisiatif menelepon HP-nya si suami, berharap adanya balasan. Tapi berulang kali ia menelepon, satu panggilan pun tidak terjawab. Tiba-tiba ada suara yang terpaksa mengharuskan si istri bangun dari kasurnya, dan itu adalah suara ketukan pintu. Ia pun segera membuka pintu itu, dan alangkah terkejutnya dia ketika melihat suaminya habis mabuk-mabukan dan ada bau alkohol di bajunya. Singkat cerita, karena hal seperti itu, mereka pun beradu mulut karena kesalahpahaman yang timbul. Sampai tiba saat si suami sudah jenuh beradu mulut, ia pun mengambil sabuk yang dia pakai lalu memukul si istri. Sontak itu menjadi bahan membangunkan si balita, dan gegara takut, ia pun menelepon seseorang yang kebetulan nama kontaknya adalah nama ayahnya si balita. Dengan cepat ia menelepon dan berharap bantuan segera datang. Tak lama dari situ, si ayah balita pun datang dan segera menenangkan dan melarang mereka berdua. Cara mengatasi masalah tersebut secara realita yaitu pada realitanya mengatasi masalah tersebut adalah dilakukannya negosiasi antara pasutri itu dan meminta sang suami meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Cara mengatasi masalah tersebut menurut saya yaitu mereka harus meluruskan kesalahpahaman itu, karena kita tahu kalau manusia bisa saja mengulang kesalahan yang sama dengan berbagai alasan tidak masuk akal. Jadi, saya jabarkan di sini adalah meluruskan kesalahpahaman tersebut agar suatu saat jika terjadi lagi mereka bisa menyelesaikannya tanpa harus sampai ke jalur hukum. Demikian presentasi yang dapat saya jabarkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.